hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Allah Tuhan, Allah Tuhanku, Kau rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap padamu. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanku. Allah Tuhanku, Kau rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Allah Tuhanku, Kau rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap padamu. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanku. Allah Tuhanku, Kau rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepada. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Akan hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Katakan, tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Katakan sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, kami berseru padamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, kami berseru padamu Tuhan. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami puji di atas segalanya. Oh Tuhan, kami berseru, Kau penyelamat kami. Kiri ala bara bara bara
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hari depan yang penuh harapan, bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara dan saya, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan di dalam kekekalan. Rencana Tuhan bagi hidup setiap orang yang percaya kepadanya
adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan ini termasuk menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di sorga mulia dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini mari kita belajar bagaimana sementara kita masih hidup di dunia, kita perlu dan harus bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan ini dalam hidup kita masing-masing dengan cara bertekun di dalam doa dan memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama, mari kita ingatkan diri kita bahwa doa adalah cara kerja Tuhan. Hari depan yang penuh harapan tidak terjadi secara otomatis, tetapi perlu dan harus diminta dari Allah. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Namun semua yang baik yang terjadi pada kita tidak terjadi secara otomatis. Semua yang baik yang terjadi pada kita adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Yang baik yang kita perlukan perlu diminta dari Allah. Firman Allah berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pendeta John Wesley yang dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang negara Inggris dengan api kebangunan rohani di abad ke-18 sekitar 270 tahun yang lalu berkata, nampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa kecuali menjawab doa. Bila kita berdoa, sesuatu terjadi. Bila kita tidak berdoa, sesuatu tidak terjadi. Beberapa hal tidak terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak mau memberikannya kepada kita, tetapi semata-mata karena kita tidak memintanya dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, dia berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tetapi 3 ayat kemudian Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata Bapa di sorga sudah tahu apa yang kita perlukan. Ternyata tidak berarti kita tidak usah minta. Walau Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta, kita tetap bertanggung jawab untuk meminta daripada Tuhan. Doa adalah cara kerja yang ditetapkan oleh Tuhan. Bila kita berdoa, sesuatu terjadi. Bila kita tidak berdoa, sesuatu tidak terjadi. Firman Allah berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kebenaran kedua yang perlu kita ingat adalah Tuhan berjanji akan mengabulkan permohonan doa kita. Tuhan berjanji, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Karena hari depan yang penuh harapan adalah kehendak Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, seperti janji Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka berdoa memohon hari depan yang penuh harapan
adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan, seperti terbukti dari janji Tuhan ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan berjanji akan menjawab doa kita dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan apabila kita memintanya kepadanya. Sementara kita masih hidup di dunia, semua yang kita perlukan dalam hidup ini tinggal diminta saja dalam nama Tuhan Yesus dan diterima dengan iman. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Di dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana Tuhan menjawab doa dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita baca dalam firman Allah, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kita melihat di sini bagaimana bila Musa berdoa atau mengangkat tangan, orang Israel lebih kuat. Bila Musa tidak berdoa, yaitu menurunkan tangan, orang Amalek yang lebih kuat. Bila umat Tuhan berdoa, kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sorga. Bila umat Tuhan lalai dan tidak berdoa, iblis merajalela di muka bumi. Tangan Musa bisa penat. Orang yang berdoa juga bisa penat, hilang semangat, bahkan putus asa. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan teman berdoa seperti Harun dan Hur untuk menguatkan kita dan berdoa bersama-sama dengan kita. Kita baca dalam firman Allah, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita melihat di sini bagaimana tentara Amalek tak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan militer saja. Amalek harus dikalahkan dengan kekuatan militer yang ditopang oleh doa syafaat terus-menerus. Begitu pula dengan kita. Masalah kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha manusia saja, tetapi oleh usaha manusia yang ditopang terus-menerus oleh doa syafaat sampai usaha itu membuahkan hasil. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk mengalami hari depan yang penuh harapan, usaha manusia saja tidak cukup. Harus ada doa yang terus-menerus dipanjatkan ke hadirat Allah. Contoh yang lain, bagaimana Tuhan menjawab doa adalah apa yang dialami oleh Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Di beberapa tempat di Indonesia, kami pernah bertemu dengan orang yang bernama Honda, karena sewaktu dia lahir, ayahnya melihat sepeda motor Honda. Yang lain lagi bernama Yamaha, karena ketika dia lahir, ayahnya melihat sepeda motor Yamaha lewat. Yang lain lagi diberi nama Dino atau Rinso oleh ayahnya, karena ketika ia lahir, mobil promosi perusahaan deterjen Dino atau Rinso lewat. Di salah satu gereja, saya pernah bertemu dengan seorang kaum muda yang bernama Kring, karena ketika dia lahir,
tukang pos datang dan membunyikan lonceng sepeda kring kring. Jadi ayahnya memberi nama Kring kepadanya sesuai bunyi lonceng sepeda tukang pos yang didengarnya ketika anaknya lahir. Nampaknya beberapa orang di Israel juga punya budaya serupa dengan beberapa orang di Indonesia. Karena ibunya amat kesakitan ketika melahirkan Yabes, maka jadilah anaknya diberi nama Yabes yang bisa berarti sakit. Malang amat nasib anak ini yang diberi nama sakit atau Yabes oleh ibunya. Konotasi nama Yabes itu kurang baik, sebab yang sakit itu bisa tubuhnya, bisa jiwanya, bisa rohnya. Yang sakit itu bisa kepribadiannya, yang sakit itu bisa rezekinya, yang sakit itu bisa pemikirannya, yang sakit itu bisa wataknya, yang sakit itu bisa sakit segala-galanya, dan sebagainya. Mudah sekali bagi Yabes untuk menyerah kepada nasib malang dan berpikir bahwa dia memang ditakdirkan untuk jadi orang sakit, menderita, malang, gagal, sengsara, dan sebagainya. Tetapi Yabes tidak pasrah terima nasib. Yabes tidak percaya kepada takdir. Yabes percaya kepada kebaikan Tuhan Allah Israel. Karena itu Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita melihat di sini bagaimana doa dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Doa dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Doa dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Doa dapat mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan dan sebagainya. Doa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan pasrah terima nasib bahwa tubuh akan terus sakit-sakitan. Jangan pasrah terima nasib akan terus hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Jangan pasrah terima nasib hubungan keluarga tidak atau kurang harmonis. Jangan pasrah terima nasib bahwa saya mungkin ditakdirkan untuk tetap jadi orang kecil dan tidak berkembang dan sebagainya. Doa membuat kita bisa mengerjakan jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Doa membuat kita bisa mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah dan mengerjakan perkara-perkara besar bagi Allah. Apa yang kita capai dalam hidup ini bergantung kepada seberapa banyak, seberapa besar, seberapa tinggi kita berani meminta kepada Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, berdoa dengan tekun memungkinkan kita untuk mewujudkan hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji, bila kita berdoa, Dia akan menjawab. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Maksudnya, setiap orang yang meminta dan terus minta akan menerima. Setiap orang yang mencari dan terus cari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan baginya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Ku percaya janji
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kirialamo dakaralaba padata, Kirialamo harialamo dakaralaba kusyai, Kirialamo harialamo dakaralaba padata dakaralaba kusyai, Kirialamo harialamo harialamo dakaralaba padata dakaralaba kusyai, Kirialamo harialamo dakaralaba padata dakaralaba kusyai, Kirialamo dakaralaba kusyai, Kirialamo harialamo dakaralaba padata dakaralaba kusyai.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo, kakaralaba fardato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Tuhan ingin memberikan hidup hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan cara untuk mewujudkan hari depan yang penuh harapan adalah dengan membawa di dalam doa, dengan mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang meminta dan terus minta akan menerima. Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang mencari dan terus cari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan baginya. Dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan berdoa dengan tekun, kita pasti akan bisa mewujudkan hari depan yang penuh harapan. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan sekarang ini. Kilialamo kakaralaba fardato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Ciki katapato, kakaralaba fardato, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau mempunyai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, agar menurut kekayaan kemuliaan-Mu, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami. Sehingga oleh iman kami, Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Kami berdoa, supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada-Mu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Bapa, bagi-Mu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi-Mu-lah Tuhan kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita minta apa yang kita perlukan dari Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon jamahan kesembuhan-Mu Tuhan. Lenyapkanlah segala sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Juga kami mohon mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jemaat yang kami layani, dan bagi gereja Tuhan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak yatim piatu, para janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi korban perang, orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberi pekerjaan dan usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik.
Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal bagi yang memerlukan tempat tinggal. Berikanlah ya Bapa tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak, Ibu membutuhkan dukungan, doa, atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman. Sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga.
kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita ucapkan doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu, saya perlu pengampunan. saya percaya, Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya, Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya, Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru dan selamat satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Saya percaya sekarang dosa saya sekarang dosa saya sudah diampuni sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus. dan saya sudah menjadi Dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. untuk kasih dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tiada seperti Kau. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam
yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau.